Dari rekaman CCTV di kamar kos mendiang diplomat muda Arya Daru Pangayunan tampak ada hal mencurigakan. Hal ini dikatakan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Ito Sumardi yang mencurigai rekaman CCTV saat kamar almarhum dibuka. Ia mencurigai dua orang yang terekam CCTV saat membuka kamar Arya Daru Pangayunan di pagi hari. Pada rekaman CCTV hari Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, terlihat dua orang berdiri di depan kamar nomor 105, di kosan kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terlihat seorang pria memakai baju garis-garis mencoba mengetuk pintu kamar. Sementara seorang pria lagi tampak memegang ponsel lalu mereka pria berbaju garis-garis. Kedua pria itu dengan tenang mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tidak menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar dengan kunci cadangan. Namun karena pintu terkunci rapat dan tidak bisa dibuka, pria yang diduga merupakan penjaga kos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pintu berhasil dibuka hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Seorang pria masuk ke dalam kamar, sementara pria yang memegang ponsel tampak tetap diam di depan pintu. Pria yang ada di luar kamar pun terlihat mundur satu langkah sebelum pria yang masuk ke dalam kamar keluar lagi. Sambil keluar dari dalam kamar, pria berbaju garis-garis tampak menyalakan lampu. Keduanya pun terlihat tidak terlalu panik, dan tetap fokus merekam momen di dalam kamar. Melihat rekaman CCTV itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Ito Sumardi melihat adanya kecurigaan kemungkinan Arya Daru tewas dibunuh. Ada kecurigaan, pembunuhan, tentunya harus dibuktikan dengan fakta-fakta, salah satunya CCTV, kata Ito dikutip dari Kompas TV, Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Menurut Ito, pada rekaman CCTV terlihat jelas bagaimana kedua orang itu masuk dan kapan waktunya. Itu akan dikaitkan dengan waktu kematian korban. Kalau misalnya orang masuk, kemudian waktu kematian korban sesudah waktu yang dimana orang itu masuk. Kan bisa disimpulkan bahwa korban masih hidup pada saat orang itu masuk, jelas Ito lagi. Sebab menurut dia, masih ada kemungkinan bahwa korban masih hidup saat kedua orang itu masuk. Ini akan menjadi objek penyelidikan penyidik. Jadi antara waktu kematian, dengan dua orang ini masuk, ungkapnya. Kemudian dengan waktu istrinya menghubungi, kepada siapa dihubungi, kemudian orang yang dihubungi ini melakukan apa. Ini akan ditelusuri terus, sehingga kita bisa melihat daripada waktu kematian, dan CCTV itu salah satu juga, bebernya lagi. Lalu alasan kedua orang itu masuk juga akan ditelusuri detail oleh penyidik. Jam berapa mereka memasuki tempat tersebut, kenapa memasuki dan apakah ada komunikasi istri, ini akan jadi objek penyidikan, tandasnya. Hasil penyelidikan diungkap minggu depan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menargetkan, penyelidikan kasus ini rampung minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, ujarnya kepada wartawan Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, malam, dikutip dari tribunnews.com. Saat ditanya mengenai hasil visum sementara, Karyoto mengaku belum membaca laporan secara lengkap. Polisi juga berencana memanggil saksi-saksi ahli sesuai bidang untuk mengungkap kasus ini. Itu masih dipelajari oleh tim penyelidik, kalau visum itu bukan saksi, nanti ahli yang akan bicara, katanya. Sebelumnya diberitakan, Arya Daru ditemukan tewas di kamar indekosnya di Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025, pagi. Jasadnya ditemukan oleh penjaga kos yang dihubungi oleh istri Arya untuk mengecek keberadaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.